Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Mas Heri dulu sebelum ke Bu Ai. Kalau Mas Heri melihat apakah ini mungkin permohonan perlindungan yang dilakukan AG kepada KPAI juga salah satu cara untuk lepas dari jeratan hukum? Karena banyak yang akhirnya berkomentar seperti itu, Mas Heri. Mungkin nggak seperti itu? Kalau kita mengacu pada kasus yang viral sebelumnya, kasus Sambo, kan itu juga hal yang menjadi penting ya ketika memposisikan diri menjadi korban, maka dia harus ya ibaratnya aktif dan jemput bola lah. Cuman menurut saya agak kurang tepat ketika ke KPAI misalnya, karena ya ini kan posisinya dia belum tahu kan apakah dia sebagai korban, saksi atau apa ini, tapi sudah dilempar bola panasnya ke KPAI dulu dengan kemudian memunculkan bahwa mohon maaf dengan segala rasa hormat ada kata anak di situ. Karena bagaimanapun kalau bicara anak, KPAI juga nanti bisa menjelaskan ya. Pasti bicara tentang kepentingan atau perlindungan hukum yang terbaik bagi anak pastinya. Yang terbaik bagi anak ini kan tentu hal yang biasanya positif begitu ya. Sehingga hal ini kemungkinan besar bisa saja menjadi strategi ya. Menjadi strategi untuk kemudian mengatakan bahwa ya dirinya ini orang yang butuh perlindungan. Dengan kata lain kalau butuh perlindungan bukanlah pelaku kan, secara tidak langsung nih efeknya ke sana begitu. Tapi ya tadi sekali lagi yang harus dipastikan adalah perlindungan apa yang dimintakan. Apakah perlindungan sebagai saksi kah, sebagai pelaku kah tadi atau sebagai korban. Dalam hal ini kan penyidikan di kepolisian kayak rasanya juga belum tuntas kan. Belum tuntas, baru hanya menyandarkan pada 2 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Betul. Maka status yang bersangkutan mungkin masih hanya diminta konfirmasi dan sebagai juga saksi. Keterangan sebagai saksi posisinya. Bukan berarti kalau saksi udah pasti jadi tersangka, nggak begitu dalam sistem peradilan pidana. Tapi kalau memang ada indikasi kuat, bisa saja orang yang sudah memberikan keterangan itu dengan dasar keterangannya malah bisa menjadi tersangka berdasarkan minimum 2 alat bukti tentunya. Oke, gimana Bu Ai? Bisa nggak kalau misalnya memang gitu, ada apa ya, setidaknya ada komentar gitu. Ini meminta perlindungan KPAI karena sekali lagi biar lepas dari jerat hukum. Ya tentu ini bukan hanya sekedar seolah-olah ya, tapi bahkan pakar hukum aja seolah sudah menuju ke sana. Tapi bagi kami karena sejauh ini memang 3 kategori anak itu memang tercatat, terlaporkan gitu ya, dan kami terbuka bagi siapapun untuk memohonkan dalam hal ini pengawasan ya yang dilakukan oleh KPAI. Tetapi sekali lagi justru berdasar basis pengawasan ini kami melihat ketika anak salah ya tetap salah. Ketika anak melakukan tindakan pidana dan itu dinyatakan sebagai anak yang misalnya nih dari saksi kemudian menjadi pelaku, itu juga tidak sesuatu yang tidak menutup kemungkinan. Jadi bagi kami proses polisi dulu yang memang harus clear menetapkan bagaimana situasi anak ini. Nah berikutnya bagaimana minta permohonan ke KPAI. Nah ini juga yang ingin saya verifikasi. Apa yang sebetulnya dimohonkan kalau misalnya terkait identitas, terkait tadi ya hak pendidikan dan hak asuhnya. Meminta perlindungan KPAI termasuk juga untuk memulihkan nama baik. Ya apa yang harus dipulihkan kalau ternyata memang bagian penting dari penyelidikan kepolisian sudah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa ini ada indikasi masuk sebagai tersangka, ya saya kira kepolisian lah gitu. Nama baik di sini juga menurut saya kurang relevan ya, karena memang situasi hari ini masih sangat cair gitu. Tetapi betul hari ini masih saksi dan mungkin itu yang akan disampaikan ke KPAI, ya tentu saja perlindungan yang dimaksud ya bukan soal nama baik yang saat ini tadi netizen mungkin yang menyampaikan luar biasa dan lain sebagainya, karena ranah itu sangat sulit ya. Akan tetapi mungkin saya akan tanya bagaimana pendidikannya, saya akan tanya bagaimana pengasuhannya. Ini mungkin hal-hal yang saya kira bagian penting yang dimaksud. Tetapi sekali lagi kalau proses hukum kita sama-sama mendorong justru harus terang benderang dan kepolisian harus sudah bisa membaca karena semua alat bukti CCTV itu sudah dikantongi. Karena kami sudah koordinasi per 24 Februari sehingga ya ini tidak perlu juga saya kira kalau tadi dibilang bola panasnya kok KPAI dan segala macam. Bagi kami ini national human right ya, dan memang di dalamnya adalah selalu terbuka anak korban, anak pelaku, anak saksi. Tetapi kalau untuk membangun sebuah alibi, ini sorry kata-katanya ya, karena memang ini kan sedang pengandaian Mas. Ini yang saya kira tidak relevan karena sekali lagi kami bergerak juga dalam undang-undang. Oke. Nah tapi treatmentnya gimana Bu Ai misalnya gitu? Kita tadi Bu Ai bilang mengandai-andai gitu ya. Tapi treatmentnya misalnya apa yang akan diberikan oleh KPAI? Misalnya anak itu berstatus sebagai saksi, pelaku maupun korban.
Ya kan jelas ya, sebagai pelaku kita juga ada undang-undang SPPA. Semuanya tiga ini, anak sebagai korban, anak sebagai pelaku, saksi. Di dalam Undang-Undang 11 2012 juga kita mazhabnya usia. Di 12 tahun ke bawah itu anak belum memiliki pertanggungjawaban secara pidana, maka didorong bagaimana diversi misalnya atau penyelesaian secara non pengadilan formal itu dilakukan. Tetapi kalau 12 tahun ke atas, nah kebetulan ini kalau dikaitkan ya dengan Ananda AG, ini kan usia 15 tahun, itu dianggap sudah memiliki pertanggungjawaban hukum karena usianya juga sudah 15 tahun. Nah bagaimana proses diversi ini? Nah tentu kami juga harus mendudukan bagaimana misalnya keluarga. Dan ini yang harus digarisbawahi adalah peristiwa diversi ataupun penyelesaian hukum ini harus yang pertamanya untuk kepentingan terbaik bagi korban. Ya. Itu bunyi undang-undang. Itu artinya kita juga nggak bisa menyimpulkan bahwa oh korbannya saat ini sudah ditangani medis kok sehingga ya misalnya korbannya sudah membaik gitu ya. Kok dan lain sebagainya, tidak bisa seperti itu karena lagi-lagi ini dua hal yang saling terkait. Yang menarik tadi Bu Ai mengatakan bahwa data dari KPAI pelaku anak-anak yang melakukan tindakan kekerasan ini semakin meningkat. Betul. Iya, sejauh ini bagaimana datanya, Bu? Ya, sebetulnya fluktuatif ya, karena kita harus melihat kecenderungan gitu. Bukan berarti terus kurvanya meningkat, tidak, tapi ada menurun, kemudian naik lagi dan menurun lagi. Ada 5 anak menjadi pelaku tertinggi. Pertama, anak korban kekerasan, fisik, psikis, atau perundungan. Ini tercatat di kami memang paling tinggi. Yang kedua, anak pelaku pencabulan. Yang ketiga, anak pelaku tawuran. Yang keempat, anak sebagai pelaku pencurian. Dan yang terakhir itu yang kelima itu anak sebagai pelaku pornografi. Ini terus membayangi pelaporannya. Karena melihat kasus ini kan juga masih ada anak-anak di bawah umur, tidak hanya D korban, tapi juga ada AG di situ yang di bawah umur juga kan? Iya. Nah ini kan termasuk apakah fisik saja atau perundungan, persekusi atau apa? Makanya kepolisian lah yang bisa menjawab lagi-lagi Mas Heri. Karena kan ada tahapan-tahapan dan CCTV yang saya kira juga bagian parsialnya kita lihat sendiri ya, bukan hanya 2 orang ternyata kalau kita lihat gitu. Nah saya kira ini bagian penting karena kami juga merekod peristiwa itu. Kalau misalnya perkelahiannya 1 lawan 1 ini juga masuknya kategori apa. Jadi memang angkanya fluktuatif ya dan anak pelaku juga angkanya terlihat lah. Saya terakhir ke Mas Heri. Mas Heri, kalau dalam konstruksi hukum kita gitu ya bagi anak-anak itu sudah mengakomodir kepentingan anak juga atau belum? Karena gini, dalam kasus AG saja kan identitasnya memang dibuka gitu ya dengan latar belakang dan sebagainya. Pihak sekolahnya juga kan sudah memberikan pernyataan. Ada salah satu klausul kalau saya tidak salah akan menempuh kebijakan yang sesuai dengan peraturan yang ada lah, kurang lebih begitu. Nah dengan kondisi seperti ini, apa yang paling fair gitu bagi si katakanlah gitu AG gitu sih kasus ini? Ya, harusnya menunggu status itu resmi ya, dirilis ya. Apakah dia memang nanti sebagai saksi saja? Kalau korban rasanya nggak mungkin, karena korban pasti jelas yang ada di rumah sakit ini yang kita harapkan segera pulih ini. Tapi kemungkinan 2 tadi itu yang akan dilihat, karena dalam hal diminta konfirmasi dan keterangan sebagai saksi kan akan dinilai sejauh mana keterlibatannya dia, pengetahuannya dia, kemudian juga niat jahatnya ada nggak di situ ya dengan merekam dan lain sebagainya. Karena dibantah katanya foto karena ya selfie, dia dalamnya menyayangi sebagai manusia dan lain sebagainya. Nah ini kan perlu ada ketegasan terkait dengan status itu dulu. Nah kalau status itu sudah muncul ya berarti ya dalam konteks tadi ya dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kan. Tapi sebagai netizen, sebagai orang yang berada di luar memang ya ada baiknya kita menunggu status ini lebih jelas dulu baru kita bisa menyikapinya dengan sikap terbaik. Karena ini bisa terjadi pada setiap orang. Dan tentu bisa merugikan kepentingan hukumnya kalau seandainya ternyata dia memang tidak terbukti kan bahwa dalam proses ini dia terlibat. Tapi kalau terbukti sekali lagi memang kanalnya jelas ada aturan hukum yang tadi udah kita sebutkan, ada Undang-Undang Perlindungan Anak yang dilanggar, pasal 76C dan 80 kalau saya tidak salah ya. Bisa dikenakan bahkan 351 ayat 2 untuk yang pertama melakukan pemukulan terhadap korban tadi. Dan ancaman hukumannya juga ini lumayan serius Mas Bayu, Mbak Ajeng, 5 tahun penjara. Karena kalau di pasal 80 itu kalau ada katakanlah pemberatan orang itu luka berat, itu bisa sampai 5 tahun ya dikenai ancaman pidana. Baik, terima kasih Mas Heri. Terima kasih banyak Mas Heri, Bu Ai, terima kasih hadir pada pagi hari ini, sehat selalu.